Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you? Okay, rencananya today we are going to have Zoom meeting, but I'm not sure with the internet connection. Mr. Syarif gak yakin sama koneksi internetnya, jadi kayaknya share video aja ya. Lagian juga setelah ini jam 9.30 ya, sebentar lagi mau ada ini rapat para guru gitu. So kita hari ini nggak jadi Zoom meeting ya. So I wanna explain chapter 7 and chapter 8. Mr. Syarif hari ini akan jelaskan chapter 7 bab 7 and chapter 8 dan bab 8. Chapter 7 sama chapter 8 hampir sama ya, konten bahasa Inggrisnya tentang imperatif. Imperatif itu artinya kalimat perintah. And then chapter 7 ada traditional game dari Betawi, judulnya apa nih? Serundeng kacang tanah. Okay, let's begin our games, judulnya. Ayo, mari kita mulai game kita, permainan kita. Oke, serundeng kacang tanah itu adalah permainan yang bisa dimainkan secara, ya, harusnya sih lebih dari 3 orang ya. Bisa 4 orang, bisa 5 orang, 3 orang juga bisa ya. Tapi kalau cuma 3 orang, permainannya bakal singkat banget. Okay, it will be very short if you just play with 3 players, dan nggak bisa juga dengan dua players ya, karena 3 players aja itu akan sangat singkat banget. Bagaimana cara bermain serunding kacang tanah? Well, here we go. We go to the next page. Hold on. Okay. Then fill the blank using expression in the box. Kita mau bahas serunding kacang tanah dulu deh ya, imperatifnya nanti dulu. Oke, jadi cara main serunding kacang tanah itu begini. Pertama, misalkan permainan dimainkan oleh 5 orang misalkan. And then 5 orang itu silahkan home pipa dulu. Home pipa, lagi home gambreng, Maija pakai baju rombeng gitu kan ya. And then kalau sudah ketemu 1 orang yang menjadi penjaga, ya 1 orang jadi penjaga. Oke, and then berarti kalau 5 orang, 4 orang lainnya jadi yang berpegangan tangan mereka itu. Ya, satu orang jadi penjaga, 4 orang lainnya pegangan tangan. Sambil pegangan tangan, mereka ayunkan tangannya sambil menyanyikan lagu serundeng kacang tanah. Ya. Bagaimana cara menyanyikannya? Jadi 4 orang ini ya, yang tadi apa? Yang tadi berpegangan tangan ya, mengayunkan tangannya sambil menyanyi ini. Serundeng kacang tanah, urirang batang padi, berendeng mau kemana, girang-girang kagak jadi. I will repeat ya, I will repeat. Serundeng kacang tanah, urirang batang padi, berendeng mau kemana, girang-girang kagak jadi. Ya, setelah 4 orang tadi mengayunkan tangannya sambil menyanyikan lagu ini, ya, kemudian si guardnya nanti akan mendendangkan sebuah apa namanya ya, irama, kayak misalkan na 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 gitu, misalkan nyanyi apa gitu ya, nanti si penjaganya akan nunjuk 1 orang dari 4 orang itu ya, siapa yang bisa menebak lagu dari irama yang dimainkan oleh si guard. Misalkan si guard bilang begini, nyanyikan irama seperti ini. Na 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 na, terus ditunjuk deh oleh si guardnya tadi, penjaganya tadi, kamu, lagu apa itu misalkan, atau bukan menebak lagunya, bisa juga meneruskan iramanya. Irama dari nada yang terakhir diucapkan. Misalkan tadi pakai irama balon kode 5 ya. Na 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 na. Terus ditunjuk. Nah, kalau dia nggak bisa meneruskan iramanya, harusnya kan iramanya jadinya na 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 na. Harusnya kan gitu kan ya. Tetapi kalau misalkan si orang yang ditunjuk tadi tidak bisa meneruskan irama yang dimau, maka yang ditunjuk ditarik menjadi jadi si temennya si penjaga. Berarti yang 4 orang tadi bersisa 3 orang gitu. Terus lagi yang 3 orang tadi mengayunkan tangannya lagi sambil menyanyi serundeng kacang tanah. Serundeng kacang tanah, urirang batang padi, berendeng mau kemana, girang-girang kagak jadi.
Nah, sudah selesai 3 orang menyanyikan lagu itu, maka si guardnya, nah, guardnya kan sekarang dia punya temen ya, 2 orang ya. Nah, mereka bisa berdiskusi nih, kira-kira lagu apa nih? Oh ya, lagu ini aja. Oke, terus si penjaganya bisa berdendang, berirama. Bukan liriknya nggak diucapkan ya, cuman iramanya aja. Eh, misalkan lagu apa ya? Hmm, na 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 na, terus tunjuk salah satu dari 3 orang tadi untuk meneruskan nana-nananya tadi, melodi atau irama yang diucapkan oleh si guardnya tadi. Kalau dia tidak bisa meneruskan iramanya, dia ditarik lagi ke penjaga. Seterusnya, terus permainan berlanjut seperti itu sampai orang-orangnya atau player yang bergandengan tangan tadi habis gitu permainan serundeng kacang tanah. Oke, maaf ya nggak bisa menampilkan visualisasinya. Nanti visualisasinya I will share you a link ya, contoh link di mana ada anak yang bermain serundeng kacang tanah. Oke, itu tentang permainan serundeng kacang tanah. Sekarang kita Mr. Sharif, I will tell you, I will explain. Sebentar. Back. Tadi kontennya apa? Imperatif. Imperatif itu artinya kalimat perintah ya, perintah. Contohnya misalkan buka pintunya, tutup pintunya. Nah, bagaimana cara membuat kalimat perintah dalam bahasa Inggris ya? Simpelnya membuat kalimat perintah dalam bahasa Inggris, kamu silahkan pakai verb satu aja. Verb satu aja tanpa ditambahin ing, tanpa ditambahin s, tanpa ditambahin ed, pokoknya murni verb one, pure verb one. For example, kamu mau bilang tutup pintunya, jangan bilang closing the door, salah. Harus bilang close the door. Close the door gitu. Nyalakan lampunya, turn on the lamp gitu. Nyalakan kompornya, turn on the stove. Nah, itu kalau kalimatnya perintahnya, kalau kalimat perintah ya. Kalau kalimatnya larangan, yang memerintah untuk tidak melakukan sesuatu, itu namanya larangan. Memerintah untuk tidak melakukan sesuatu, maka kamu tinggal tambahin don't. Misalkan don't close the door, don't open the window, don't turn on the air conditioner, don't apalagi misalkan don't stand up, jangan berdiri gitu ya. Jadi kalau kalimat perintah pakai verb satu. Kalau kalimat perintahnya adalah kalimat perintah larangan, artinya perintah untuk tidak melakukan sesuatu ya, larangan, maka tinggal ditambahin don't. Oke, well, berikutnya adalah kalau kalimat perintahnya itu nggak ada kata kerjanya, misalkan buruan. Nah, buruan itu bukan kata kerja, maka bahasa Inggrisnya kan quick ya, cepat itu bahasa Inggrisnya quick, maka ditaruh be di depannya, be quick, be disciplined, be ready. Be ready artinya bersiap, be disciplined, disiplin dong. Nah, apalagi be smart, pintar dong. Nah, pintarlah. Be on time, tepat waktu ya. So kalau di dalam kalimat perintah yang akan kamu ucapkan tidak ada kata kerjanya, maka letakkan be di depannya gitu. Terus kalau kalimatnya larangan, silahkan tambahkan don't, maka menjadi don't be lazy, jangan malas. Don't be lazy itu bukan kata kerja, maka pakai be. Nah, kalau kalimatnya larangan, pakai don't be lazy. Jangan ngantuk dong. Ngantuk itu sleepy, dan sleepy bukan kata kerja, maka pakainya don't be sleepy, jangan ngantuk gitu. Itu tentang kalimat perintah. Oke, ini di halaman selanjutnya. Oke, ini di halaman selanjutnya ada dialog, kita skip aja ya. Ini masih tentang serundeng kacang tanah, tadi udah dijelaskan cara permainannya. And then I will translate some words here. Ya, get up itu artinya bangun. Get up, bangun. Go home, pulanglah. Karena ini kalimat perintah ya. Get up, bangunlah. Go home, pulanglah. Make a dinner,
Buatlah makan malam. Turn off the lamp. Turn off the alarm. Matikanlah alarmnya. Cook dinner. Buatlah atau masaklah dinner, makan malam. Have a shower. Mandilah. Get dressed. Berpakaianlah. Wake up. Bangunlah. Watch the news. Tontonlah berita. Read the newspaper. Bacalah koran itu. Oke. Next. Here we go. Ada beberapa kalimat lagi yang mesti diterjemahkan. Fly the kite. Fly the kite. Terbangkanlah layangannya. Catch the ball. Tangkaplah bolanya. Jump the rope. Lompatilah talinya. Kick the ball. Tendanglah bolanya. Climb the tree. Panjatlah pohonnya. Throw the ball. Lemparkanlah ya. The ball, bolanya. Chase your friend. Kejarlah teman kamu. Run faster. Larilah lebih cepat. Ya, itu tadi beberapa hal yang mesti Mr. Syarif jelaskan di chapter 7 tentang imperatif. Ini chapter 8 juga tentang imperatif juga sebetulnya, ya, tentang kalimat perintah. Cuma bedanya di chapter 8 itu muatan Betawinya dampu bulan game. Kalau tadi serundeng kacang tanah, kalau sekarang dampu bulan game. Ya, dampu bulan game itu cara mainnya seperti ini. Pertama, kalian harus gambar, ya, a drawing like this, gambar semacam ini. Sebentar, di halaman selanjutnya kayaknya lebih jelas deh. Hold on, mana gambarnya? Here it is. Ini gambar dampu bulannya, ya. Cara mainnya gimana? Cara mainnya, draw dampu bulan picture on the ground. Gambarlah dampu bulan picture just like this, ya, on the ground, di permukaan tanah, and throw the little rock to square number 1, dan lemparlah little rock, batu kecil, di kotak number 1. Nah, biasanya nih rock yang dipakai itu bukan batu yang bulat itu, tetapi biasanya pecahan genteng, ya. Biasanya yang dipakai pecahan genteng. Stand up in front of the square number 1. Berdirilah di depan kotak nomor 1. Take one of your leg, ya, angkat salah satu dari kaki kamu. Biasanya yang diangkat itu kaki kiri dan yang menapak adalah kaki kanan. Ya, itu kalau yang nggak kidal. Kalau yang kidal biasanya kaki kanan yang diangkat, kaki kiri yang menapak di tanah. Jump with one leg. Kidal itu, tadi lupa dijelas. Kalau kidal itu orang yang lebih dominan sisi kiri, atau tangan kiri kah atau kaki kiri kah, itu namanya kidal. Jump with one leg. Lompatlah dengan satu kaki into square number 2 and number 3. Ya, jadi tadi square 1 kan ada stone-nya ya. So langsung dilompatin, yang ada stone-nya itu dilompatin langsung ke nomor 2 ya. Jump into square number 2 and number 3. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu kamu jump tapi pakai satu kaki. Jump. Kemudian untuk square number 4 sama number 5, put your 2 legs. Ya, so untuk square number 4 itu kamu pakai kaki kiri, square yang number 5 kamu pakai kaki kanan. So kamu dari nomor 3 ke nomor 4 dan 5 bersamaan kamu mendaratnya dengan kedua kaki. Ya, dari nomor 3 ke nomor 4 dan 5 kamu mendarat dengan dua kaki. Yang number 4 itu kaki kiri, your left leg, and yang number 5 kamu pakai kaki kanan, your right leg. And then yang number 6 kamu jump again tapi pakai satu kaki aja. You can choose your right leg atau your left leg. Kamu bisa pilih kaki kanan atau pakai kaki kiri. And then number 7 and number 8 kamu pakai dua kaki lagi. Ya, sama seperti number 4 and number 5. Ya, number 7 itu kamu pakai left leg, kemudian kaki kanan kamu pakai right leg. And then put your 2 legs again into square number 7 and number 8 tadi ya. And then jump into the semicircle number 10. Kamu lompat sini
kemudian lompat sini. Gitu. Okay. After you put your two legs into semicircle number 10, turn over your body. Oke, setelah kamu jadi di sini nih, di semicircle itu setengah lingkaran, kamu letakkan dua kaki di setengah lingkaran ini, sama seperti yang di sini ya tadi ya. Ini dua kaki, satu kaki, yang di sini dua kaki lagi, yang number 10. Take your one leg into square number 9. Put your two leg into square number 7 and 8. So kamu di sini putar balik, ya, putar balik. Kemudian di sini pakai satu kaki, di sini pakai dua kaki, di sini satu kaki, di sini dua kaki, di sini satu kaki, di sini satu kaki. Kemudian setelah kamu nyampe di sini, kamu bungkukkan badan kamu. Ini kita biar cepet ya. Kamu bungkukkan badan kamu macam ini. Kemudian ambil stone-nya, ambil stone kamu. Kemudian kamu jump lagi di akhir sini. Setelah itu kamu balik badan. Nah, setelah balik badan, kamu lemparnya di square number 2. Lakukan gerakan yang sama, jump. Nah, oke. Yang yang harus diperhatikan adalah ketika kamu jump itu nggak boleh kaki kamu baik yang kiri atau yang kanan menyentuh garis. Ya, menyentuh garis. So, misalkan ini permainan dimainkan oleh dua anak ya. Di sini jadinya ada dua stone ya, ada stone kamu sama stone anak yang lain lawan kamu ya. So kamu kan sudah nyampe sini ya, stone-nya udah diambil di sini ya. Terus kamu lompat ke sini dan finish di sini ya. Kamu turn back your body, kemudian kamu lemparkan stone kamu ke number 2. Nah, ketika dilemparkan jangan sampai ya stone kamu nempel ke garis atau bahkan lompat ke stone yang nomor 3 atau stone yang lain ke square yang lain. Ya, harus tepat di square number 2. Ya, setelah stone-nya sudah ada di number 2, berarti kamu dari sini harus lompat sampai ke square number 3. Nah, so square number 1 sama square number 2 itu tidak boleh dilangkahi. Ya, square yang ada stone-nya, kotak yang ada batunya tidak boleh diinjak. Ya, so dari sini kamu mesti jump langsung ke number 3 dengan satu kaki. Satu kaki, di sini dua kaki, kiri dan kanan. Satu kaki, dua kaki, satu kaki, dua kaki, balik badan. Ya, jump, satu kaki, jump, dua kaki, jump, satu kaki, jump, dua kaki, jump, satu kaki. Lalu ambil stone-nya yang ada di square number 2, and then kamu jump lagi ke sini. Balik badan lagi, lempar stone-nya ke number 3. Ya. Giliran kamu akan berakhir manakala kaki kamu menyentuh garis atau ketika kamu salah melemparkan stone-nya. Harusnya kamu stone-nya dilempar ke number 3, tapi kamu stone dilempar number 4 atau keluar dari kotak. Kamu lemparnya kejauhan atau tenaga kamu terlalu besar sehingga ngelewatin kotak, atau tenaga kamu terlalu kecil sehingga stone-nya yang misalkan kamu sudah nyampe kotak number 7 ya, tapi kamu dilempar kelewatan atau kekurangan ya, tidak tepat di square number 7, misalkan harus di number 7 ya. Saat itu giliran kamu berakhir, giliran teman kamu yang main, kamu jadi penontonnya gitu. Oh iya, lupa, kalau stone-nya sedang ada di number 4, maka kamu di sini jump satu kaki, jump satu kaki. Di sini kamu tidak bisa jump dua kaki, maka kamu harus jump satu kaki aja di number 5 gitu. Atau ketika stone-nya ada di number 8 misalkan, I will make it bigger. Stone-nya ada di number 8 misalkan, maka di sini kamu tidak bisa dua kaki. So di sini harus satu kaki, jump satu kaki. Kemudian di sini jump juga satu kaki. Di sini you cannot use your two legs. Oke, gitu cara permainan dampu bulan. Well, muatan Betawinya itu untuk muatan bahasa Inggrisnya sama, masih tentang imperatif atau kalimat perintah. Oke, here we go. Ada beberapa yang harus diterjemahkan. Hold on. Back. Oke, here we go. Ada beberapa kata yang harus diterjemahkan. Clean artinya bersihkan. Sweep artinya sapu. Tidy up artinya beres-beres. Wipe artinya disapu. Yeah. And then open artinya buka. Kalau close artinya tutup.
Oke, kemudian ditambahin ya, nanti di latihan akan ada turn on, artinya nyalakan, turn off, artinya matikan. What else? Hold on. Oke, here we go. Stand up. Nah, untuk memperhalus kalimat perintah, kamu bisa letakkan kata please in the end of your sentence, di akhir kalimat. Misalkan stand up please, sit down please, ya, berdiri, duduk, open the door please, buka pintunya, close the door please, tutup pintunya, erase the whiteboard, hapus papan tulisnya. Bisa juga erase diganti dengan kata clean, clean the whiteboard please, bersihkan papan tulisnya, take the pencil please, ambil pensilnya, throw the garbage please, buang. Throw itu artinya bisa lempar, bisa juga buang. Buang sampahnya. Speak up please, berbicara dong. Read the book please, baca bukunya. Read the message please, baca pesannya gitu. Okay, after this you have a job to do dalam bentuk Google Form, ya, semuanya tentang kalimat perintah. So your job, kamu harus memilih ada dua jenis kalau nggak salah. Yang pertama multiple choice, yang kedua isian. Oke, kamu harus menggunakan kata perintah yang tepat sesuai gambar. Ada juga diminta untuk kata yang teracak disusun ulang. Ada juga diminta untuk menerjemahkan. Ya, kamu bisa lihat sendiri nanti jenis soalnya bagaimana, ada di Google Form. Oke, mudah-mudahan next week kalau Mr. Syarif nggak ada PTM atau ketika PTM nggak ada rapat evaluasi, nanti mudah-mudahan bisa nge-zoom, atau kalau misalkan jaringan internetnya kira-kira bisa kepakai, mudah-mudahan bisa nge-zoom. Well, that's all for today. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.